Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini akan membahas tentang nasib suku bangsa Khazar di wilayah Eropa. Setelah mengalami kekalahan dari bangsa Rus, bangsa Khazar tidak punah. Mereka bermigrasi ke Eropa Timur membentuk komunitas Yahudi Ashkenazim. Komunitas Yahudi Ashkenazim yang minoritas sangat arogan, eksklusif, memandang rendah dan tidak berbaur dengan masyarakat di luar komunitas mereka, mengakibatkan orang-orang Yahudi Khazar mengalami pembunuhan, pemurtadan paksa, dan pengusiran. Banyak yang kemudian berbondong-bondong menuju ke Kesultanan Utsmaniyah. Di tanah baru ini mereka memperoleh kehidupan yang layak dan dapat mengaktualisasikan diri. Video ini juga berkisah tentang seorang Yahudi Sephardik atau Sephardim, Hasdai ibn Shaprut, yang menjadi diplomat di kekhalifahan Umayyah di Spanyol. Korespondensi Hasdai ibn Shaprut dengan Kagan Yosef, yaitu Kaisar Khazaria, membuka kodok Yahudi Ashkenazim. Him to find the true faith, after which he traveled to a desert cave previously used by Khazar adalah suku bangsa semi-nomaden yang mendirikan Khaganate Khazar pada abad ke-7. Bangsa Khazar adalah salah satu dari suku bangsa Turki yang mendiami padang rumput Pontik Kaspian. Bangsa Khazar menjalin hubungan baik dengan Bizantin, tetapi bertolak belakang dengan umat Islam. Sifat bangsa Khazar yang sering melakukan penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap penduduk di sekitar sangat bertentangan dengan Islam, sehingga bangsa Khazar selalu bermusuhan dengan kekhalifahan. Kontak senjata antara kekhalifahan dengan bangsa Khazar berlangsung selama 15 tahun. Hubungan dengan Bizantin sudah terjalin sejak zaman Khaganate Gökturk. Bangsa Khazar yang pandai berdiplomasi dan sangat berani serta tangguh dalam peperangan menjadi perwakilan Gökturk Khaganate untuk menjalin hubungan dengan Bizantin. Prajurit Khazar ikut andil dalam peperangan antara Bizantin dengan Persia pada tahun 627 hingga 628 Masehi. Bangsa Khazar menganut Tegrisme dan Shamanisme sama dengan keyakinan suku bangsa Turki dan Mongol. Bangsa Khazar kemudian mengubah keyakinan mereka dari Tegrisme dan Shamanisme menjadi Judaisme. Khazar runtuh ketika Volodymyr the Great meratakan ibu kota Atil setelah sebelumnya mengalahkan Volga Bulgar. Bangsa Khazar menghilang dari sejarah setelah Khaganate Khazar runtuh. Mereka bermigrasi ke Eropa membentuk komunitas Yahudi Ashkenazim. Meski hal ini terus ditutupi oleh orang-orang Yahudi, tetapi sains menunjukkan bukti bahwa orang-orang Yahudi Ashkenazim tidak memiliki hubungan dengan Yahudi atau orang-orang di Timur Tengah. Menurut ahli genetika kelahiran Israel, Eran El-Haik, kesamaan genetika bangsa Khazar dengan penduduk Timur Tengah hanyalah 3%. DNA orang-orang Khazar adalah DNA penduduk Asia. Orang-orang Khazar yang bermigrasi ke Eropa sebagian mengubah keyakinan menjadi Kristen, sebagian tetap mengikuti Judaisme. Orang Kristen dan Yahudi Khazar kemudian membangun sebuah teologi Judeo-Kristian dan mengatakan Eropa dibangun di atas landasan Judeo-Kristian. Orang-orang yang mendirikan teologi Judeo-Kristian kemudian membentuk sebuah gerakan politik bernama Zionisme. In 750 BC, when the Near East was divided into many small kingdoms and city-states. Apakah orang-orang Yahudi yang bermukim di Khazaria musnah atau punah ketika Khazaria dikuasai bangsa Rus? Yahudi Khazar tidak lenyap atau punah ketika Khazaria ditaklukkan oleh bangsa Rus. Yahudi Khazaria bermigrasi ke Eropa membentuk komunitas Yahudi Ashkenazim. Sebagian ada yang tetap
di tanah bekas Khaganat Khazar yang menjadi negara Rusia dan Ukraina modern saat ini. Orang-orang Yahudi yang menetap di tanah bekas Kekaisaran Khazar ada yang berpindah ke Azerbaijan. Mereka kemudian disebut sebagai Yahudi pegunungan atau Mountain Jews. Orang-orang Yahudi berusaha menyembunyikan fakta kalau Yahudi Ashkenazim berasal dari Yahudi Khazaria. Orang-orang Yahudi mengatakan ketika negara Yehuda diserang oleh Romawi pada abad pertama Masehi, orang-orang Yahudi mengalir ke berbagai wilayah sekitar seperti Suriah, Irak, Arabia, Yaman, Mesir, Anatolia, dan Persia. Orang-orang Yahudi berusaha menutupi kenyataan Yahudi Ashkenazim berasal dari Yahudi Khazaria. Mereka mengatakan Yahudi Ashkenazim adalah keturunan Yahudi Sephardic, yaitu Yahudi asal Spanyol yang bermigrasi ke Eropa untuk menghindari mahkamah inkuisisi setelah kejatuhan Bani Umayyah ke tangan orang-orang Katolik. Orang-orang Yahudi yang menetap di Mesir kemudian bermigrasi ke Afrika Utara dan kemudian bermigrasi ke Spanyol ketika umat Islam menguasai Spanyol. Orang-orang Yahudi yang bermukim di Anatolia kemudian bermigrasi ke Romawi Barat. Orang-orang Yahudi yang menetap di Romawi Barat kemudian bermigrasi ke Spanyol ketika umat Islam menguasai Spanyol. Orang-orang Yahudi yang bermukim di Spanyol ini yang kemudian disebut sebagai Yahudi Sephardi. Sebanyak 5% dari seluruh penduduk Andalusia ketika itu adalah kaum Yahudi. Setelah orang-orang Katolik kembali menguasai Spanyol, umat Islam dan orang-orang Yahudi terusir dari Spanyol. Sebagian menetap di Afrika Utara, sebagian ke Perancis, Jerman, Polandia, Hungaria, Inggris, Austria, dan beberapa negara Eropa lain. Orang-orang Yahudi dari Spanyol yang bermigrasi ke negara-negara Eropa kemudian disebut sebagai Yahudi Ashkenazim. Sebagian juga ada yang bermigrasi ke kekhalifahan Turki Utsmani. Pada abad kedua Masehi, tentara Romawi berhasil menghancurkan tanda terakhir dari pemberontakan Yahudi di tanah Yudea atau Yehuda di negeri Syam menurut istilah Arab. Terjadilah pengasingan yang menciptakan diaspora orang-orang Yahudi hampir 2000 tahun sampai tahun 1948. Orang-orang Yahudi yang menyebar ke berbagai daerah di Timur Tengah, Anatolia, dan Afrika Utara disebut sebagai Yahudi Mizrahi atau Yahudi Timur. Orang-orang Yahudi yang menetap di Eropa atau di Romawi Barat termasuk Spanyol dan Portugis disebut Yahudi Sephardic. Kehidupan orang-orang Yahudi di setiap tempat selalu sama, hidup bagaikan orang asing atau tanpa ada pengakuan sebagai warga negara. Orang-orang Yahudi tetap mempertahankan keyakinan atau iman, meski mereka selama 2000 tahun menetap di negeri orang. Orang-orang Yahudi tetap memiliki keyakinan akan kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu tanah yang dijanjikan. Harapan terus dipelihara dan doa selalu dipanjatkan untuk kembali ke tanah yang dijanjikan seiring dengan harapan akan kedatangan seorang Mesias. Orang-orang Yahudi hingga saat ini masih menanti kehadiran seorang Mesias yang dijanjikan Yahweh yang akan membawa orang-orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan, sebagaimana Musa membawa leluhur mereka menetap di tanah yang dijanjikan. Mesias yang diharapkan kedatangannya sama seperti Musa, menerima kitab dan akan berperang membebaskan tanah yang dijanjikan, sebagaimana Musa dan leluhur orang-orang Yahudi membebaskan tanah Yudea sebagai tanah yang dijanjikan. Orang-orang Yahudi Timur atau Mizrahi dan juga Yahudi Barat atau Yahudi Spanyol atau Sephardic tidak akan kembali mendiami tanah yang dijanjikan sebelum kedatangan Mesias. Orang-orang Yahudi Mizrahi maupun Sephardic masih tetap berharap dan terus berdoa agar Yahweh segera mendatangkan Mesias untuk menuntun mereka masuk ke tanah yang dijanjikan. Hal ini merupakan sebuah pemikiran teologi atau keimanan dari orang-orang Yahudi Timur dan Sephardic, sehingga selama 2000 tahun Yahudi yang berada di luar tanah Yudea tidak berniat kembali ke tanah yang dijanjikan jika Mesias yang dijanjikan belum dihadirkan Yahweh. Pemikiran orang-orang Yahudi Mizrahim dan Yahudi Sephardim berbeda dengan orang-orang Yahudi Ashkenazim.
Yahudi Ashkenazim memiliki pemikiran liberal dan sekuler, menggunakan isu agama sebagai alat untuk menggalang simpati penganut Judaisme di seluruh dunia. Yahudi Ashkenazim pada dasarnya adalah penjajah yang memanfaatkan isu diaspora Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Bagi Yahudi Mizrahim dan Sephardim, membaca dan memahami Taurat atau Talmud sesuai dengan yang dibaca, dipahami dan diajarkan oleh para rabi terdahulu. Bagi Yahudi Ashkenazim, membaca dan memahami Talmud bukanlah monopoli oleh rabi terdahulu. Sebagaimana agama Yahudi atau Yudaisme bukan monopoli satu suku atau bangsa tertentu. Dalam hal Mesias yang dijanjikan, orang-orang Yahudi mesti menyediakan atau mempersiapkan semua syarat-syarat yang dibutuhkan supaya Mesias segera datang. Penyediaan dan persiapan untuk kedatangan Mesias yang dijanjikan dapat dilakukan melalui berbagai rekayasa. Bagi orang-orang Yahudi, Mizrahi, dan Sephardi, Taurat tidak bisa diinterpretasi dan syarat-syarat untuk kedatangan Mesias tidak bisa direkayasa. Mesias akan datang jika telah tiba masanya dan telah tergenapi semua persyaratan yang telah dinubuatkan. Mesias yang dijanjikan akan didatangkan atas kehendak Yahweh, bukan atas kehendak seorang rabi. Yahudi Ashkenazim yang liberal melakukan interpretasi Talmud sesuai dengan keinginan mereka. Bagi Yahudi Ashkenazim, orang-orang Yahudi mesti menyediakan atau mempersiapkan semua syarat-syarat yang dibutuhkan supaya Mesias segera datang sesuai dengan interpretasi mereka atas kitab Talmud. Sebagai konsekuensi dari interpretasi Talmud yang berlebihan, orang-orang Yahudi Ashkenazim melakukan apa saja agar Mesias yang dijadikan segera datang. Orang-orang Yahudi Ashkenazim merasa mampu mempercepat kedatangan Mesias dengan melakukan berbagai rekayasa teknologi. Orang-orang Yahudi Ashkenazim dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka juga menguasai sains dan teknologi. Para pemenang Nobel Sains paling banyak berasal dari Yahudi Ashkenazim. Yahudi Ashkenazim menguasai media massa di seluruh dunia. Media massa ini digunakan untuk mendukung negara Israel. Media massa ini juga selalu merekayasa berita atau tidak memberitakan kekerasan yang terjadi atas orang-orang Palestina oleh negara Israel. Nasib Yahudi Ashkenazim dan juga Yahudi Sephardim sangat mengenaskan. Pembunuhan, pemurtadan paksa, dan pengusiran dialami orang-orang Yahudi di Eropa. Menghadapi kebrutalan ini, puluhan ribu orang-orang Yahudi meninggalkan Eropa Barat dan Timur menuju rumah baru mereka di Kesultanan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Ketika jalur laut mulai digunakan dan Kesultanan Utsmaniyah mulai melemah, rumah orang-orang Yahudi mulai runtuh. Pada abad ke-7, Islam mulai menyebar ke seluruh Jazirah Arab, Persia, dan negara-negeri di sekitar Timur Tengah serta Afrika. Penyebaran Islam mendatangkan konsekuensi akan orang-orang non-Muslim yang menolak menjadi Muslim dan tetap pada keyakinan mereka. Khalifah kemudian menerapkan peraturan yang dibuat oleh Umar radhiyallahu anhu, yaitu orang-orang non-Muslim yang hidup dalam wilayah Islam akan mendapatkan perlindungan Khalifah dengan persyaratan membayar jizyah. Banyak orang-orang Yahudi yang kemudian menetap di wilayah Islam dan mereka bersedia membayar jizyah. Bagi orang-orang Yahudi, hal ini lebih baik daripada menetap di negeri-negeri Kristen. Kehidupan di wilayah Muslim lebih baik. Mereka tidak diusir paksa, tidak mengalami pemurtadan paksa, dan tidak mengalami pembunuhan. Konsekuensi dari fakta Umar radhiyallahu anhu ini bagi orang-orang Yahudi yang menetap di wilayah Islam, mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pemerintahan dan militer. Tetapi fakta ini terkadang menjadi longgar tergantung situasi seperti yang terjadi pada kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia, yaitu Spanyol dan Portugis saat ini. Hasdai ibn Shaprut, seorang Yahudi yang berpendidikan dan cerdas, seorang tabib atau dokter yang nekaslah menjadi dokter pribadi khalifah. Selanjutnya diangkat menjadi menteri pada pemerintahan Abdurrahman III. Hasdai ibn Shaprut menjadi orang kepercayaan khalifah dan sering mewakili kekhalifahan untuk berhubungan dengan negara-negara Kristen di sekitar Andalusia. Akhirnya diangkat menjadi diplomat setingkat menteri luar negeri. Menteri luar negeri pada zaman pertengahan tidak seperti zaman sekarang yang bisa berkeliling dunia, berpindah dari satu negara ke negara lain. Pada zaman pertengahan, tugas menteri luar negeri adalah menerima tamu atau utusan dagang dari negara lain sebelum menghadap kepada khalifah. Pengangkatan Hasdai ibn Shaprut sebagai menteri luar negeri sangatlah tepat.
Hasdai ibn Saprut menguasai bahasa Arab, Ibrani, Yunani, dan Latin. Hasdai ibn Saprut adalah orang kafir ahlul kitab yang hidup di dalam wilayah Islam, mematuhi pemerintahan Islam, dan tidak memberontak atau mengganggu pemerintahan Islam. Hal ini sejalan dengan syariat Islam yang mengatakan orang-orang kafir yang berada dalam wilayah Islam dan mereka taat pada aturan atau hukum syariat disebut sebagai kafir dhimmi. Mereka akan mendapat perlindungan dari khalifah. Orang-orang kafir yang berada di luar wilayah Islam yang tidak memusuhi Islam, bersedia berdamai dengan Islam, hukumnya sama dengan kafir dhimmi. Orang-orang kafir yang berada di luar wilayah Islam yang selalu memusuhi Islam, hukumnya sama dengan kafir harbi. Jika mereka selalu memusuhi dan mengganggu Islam, maka mereka boleh diperangi. Hasdai ibn Saprut bukan satu-satunya non-muslim ahlul kitab yang mencapai kedudukan terhormat di dalam wilayah Islam. Beberapa lagi yang mencapai kedudukan terhormat di Kesultanan Utsmaniyah. Mereka ada yang menjadi dokter, pedagang, dan bankir. Pengangkatan Hasdai ibn Saprut sebagai diplomat adalah sebuah berkah bagi umat Islam. Hasdai ibn Saprut bisa melakukan surat menyurat dengan King Joseph dari Kaghanat Khazariyah, sebuah kaghanat atau kekaisaran Turki yang menganut Judaism. Melalui korespondensi antara Hasdai ibn Saprut dan Kaghan Joseph, diketahui asal-usul dari Yahudi Ashkenazim. Arthur Koestler, seorang penulis kelahiran Hungaria, berkewarganegaraan Inggris, pernah melakukan riset terhadap Yahudi Ashkenazim. Dalam bukunya yang berjudul The 13 Tribes, Arthur Koestler mengatakan nenek moyang Yahudi Ashkenazim tidak memiliki hubungan dengan nenek moyang orang Israel. Yahudi Ashkenazim tidak termasuk atau bukan keturunan dari 12 suku Israel.